Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Mata Air. Dan hari ini akan kita lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita Ustadz Aam Amiruddin. Kita akan mengangkat tema atau judul kita adalah kekuatan basmalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita hari ini mengangkat tema kekuatan basmalah, kata atau kalimat yang sering kali kita ucapkan begitu. Nah, kita pengen tahu sampai sejauh mana sih sebenarnya basmalah itu memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin bukan hanya ajaran Islam, semua agama akan mengatakan bahwa kemanapun, dimanapun kita berada, Allah itu harus dihadirkan dalam kehidupan kita. Artinya, kita harus berjuang, seluruh aktivitas kita itu selalu dalam perlindungan, dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam, untuk menggambarkan bahwa seluruh aktivitas itu harus berada dalam lindungan Allah, maka harus diawali dengan kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi dalam aktivitas kita sebut bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ini mengandung makna bahwa dalam berbagai aktivitas, jiwa kasih sayang kita, jiwa cinta kita harus menjadi frame, harus menjadi dasar. Jadi misalnya, ketika kita melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan penuh cinta dalam arti, kalau kita mencintai pekerjaan kita kan kita suka lebih full, lebih all out, ya kan gitu. Nah, ketika kita melakukan aktivitas misalnya mengajar, lalu kita awali mengajar itu dengan bismillah, maka artinya kita dalam mengajar itu menyampaikan ajaran agama dengan menyampaikan ilmu itu dengan kalimat-kalimat Allah, dengan nilai-nilai ketuhanan, begitu. Jadi bismillah itu merupakan ruh untuk setiap aktivitas kita. Jadi nama Allah, nama Tuhan itu dimasukkan dalam aktivitas kita. Ya, baik. Nah, jadi sebenarnya basmalah ini adalah kalimat yang ingin membuat kalau internet tuh connecting gitu kali ya. Jalur password untuk membuat connecting. Nah, apakah dengan mengucapkan kata basmalah itu sudah otomatis itu akan terkoneksi dengan Allah atau hanya sekedar ucapan begitu aja, Ustaz? Iya. Perlu diingat bahwa bismillah itu kalau kita lihat dari struktur, sebenarnya itu bukan kalimat sempurna. Saya kasih contoh begini. Mas Agus bisa paham nggak tiba-tiba kalau saya mengatakan dengan pisau? Nggak ngerti kan? Iya. Nah. Tapi kalau kita isi kalimat dengan kata dengan pisau itu, kita masukkan kalimat saya menyembelih ayam dengan pisau. Nah, sekarang baru sempurna itu kalimat. Ya. Kalau kita mengatakan tiba-tiba dengan mobil, apa yang dengan mobil? Ya. Saya berangkat ke Bandung dengan mobil atau pakai mobil. Nah, jadi kata-kata dengan itu bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu, si penyempurna itu adalah perbuatan kita. Nah, sekarang kalau kita tiba-tiba mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, itu kalimat yang belum sempurna. Lalu penyempurnanya apa? Ya perbuatan kita. Ketika saya misalnya mau pergi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya saya pergi dengan menyebut nama Allah. Jadi perbuatan kita adalah penyempurna bagi kalimat tersebut. Ketika kita mau makan, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya saya makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nah, Ustadz, kalau kita bicara mengenai analogi internet kan, internet itu ada connectingnya. Kadang-kala susah banget connecting, nggak nyambung-nyambung. Putus terus. Tapi begitu connecting, ada juga yang jalannya cepat, ada juga lama juga.
Nah, jadi berbagai macam variasi. Nah, apakah memang ini juga ada kaitannya dengan kalimat basmalah terkait dengan siapa yang mengucapkan dan perbuatan apa yang dilakukan Iya. gitu? Jadi saya tadi umpamakan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita sedang ngeklik connect itu kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan itu diharapkan selalu berada dalam naungan rahmat dan cintanya. Ya. Nah, memang diakui kalau kita menggunakan atau mengilustrasikan itu dengan internet, ada yang loadingnya lama, ada yang nyambung putus. Nah, ini berkaitan dengan kualitas keimanan kita. Orang yang imannya kuat, orang yang tulus, ikhlas, Bismillah itu benar-benar punya kekuatan. Kekuatan dalam arti benar-benar menjadi suatu yang luar biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar akan menjadi energi bagi dia yang luar biasa. Ya. Tapi ada juga orang yang baca Bismillah tuh biasa-biasa aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Datar kan gitu. Tapi ada yang Bismillahnya itu memang menjadi penguat. Nah, itu sebabnya Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu terputus dari cinta dan rahmat Allah. Jadi kita harus selalu menghubungkan aktivitas kita itu kalau ingin berkah dengan kalimat basmalah tadi. Nah, sekarang aktivitasnya seperti apa, Ustaz? Apakah misalkan orang nih pengen nyolong gitu, Bismillah, mudah-mudahan Allah meridho ini gitu. Yang pengen korupsi atau di depannya ada minuman gitu kan ya, minuman keras. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya. Begini, Bismillah itu kan tadi saya katakan satu kalimat yang harus dihubungkan dengan suatu aktivitas. Ya. Nah, aktivitas tadi tentu saja aktivitas yang diridhoi Allah. Oleh karena itu tidak benar kalau kita membaca Bismillah untuk sesuatu yang mengandung dosa. Gitu. Saya baca dalam riwayat ada sejumlah jadi gini. Seluruh aktivitas yang baik itu dianjurkan untuk diawali dengan bismillah. Ya. Seluruh aktivitas yang membawa kemaslahatan itu dianjurkan untuk diawali dengan bismillah. Tapi ada sejumlah pekerjaan yang oleh Nabi secara eksplisit disebut harus pakai bismillah. Contoh, ketika mau menyembelih itu harus pakai bismillah. Pertanyaannya kenapa? Ya. Sampai dieksplisitkan gitu. Karena ketika kita mau menyembelih, kita katakan bismillah. Karena sesungguhnya kita akan menghilangkan nyawa. Walaupun itu binatang, tapi tak ada seorang pun manusia yang bisa membuat nyawa. Sehebat-hebat dan secerdas-cerdasnya manusia sampai hari ini, tidak ada yang bisa menghidupkan atau memberi nyawa, walaupun itu seekor lalat. Tidak ada. Makanya ketika kita mau menghilangkan nyawa, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ya, jadi yang eksplisit membaca Bismillah ketika menyembelih. Kemudian yang eksplisit yang secara jelas diperintahkan membaca Bismillah itu ketika mau makan. Pertanyaannya kenapa sampai sedetil itu mau makan disuruh atau diawali dengan bismillah? Karena jangan salah, ketika orang itu makan, itu terjadi suatu peristiwa yang kompleks dalam dirinya. Kita lihat makanan, lalu makanan itu memberikan, mata kita memberikan sinyal ke otak, dan akhirnya kita mau memakan makanan itu atau tidak mau memakan makanan itu. Kan ada saat lihat makanan itu, aduh kayak enak. Nah, mata kan yang lihat, ngirim sinyal ke otak. Lalu apa yang terjadi? Mengeluarkan enzim, gitu, selera. Nah, begitu kita makan, ternyata asin. Pertanyaannya, bagaimana lidah kita bisa menangkap ini asin, ini manis? Aduh, ternyata minuman ini terlalu panas. Kebayang nggak rumitnya tuh? Rumit, pekerjaan rumit, sangat complicated. Bagaimana makanan itu, begitu kita, kan ada makanan yang bentuknya sangat menyenangkan, sangat menarik. Begitu dicicipi,
kok gini sih? Kata-kata kok gini sih, berarti ini lidah itu ngirim ke otak. Kata otak tuh, nggak enak ini makanan. Ya kan gitu. Apa yang terjadi? Mungkin tangan kita bergerak. Nggak enak ah. Kita kasih. Atau mungkin kita buang. Ternyata asem ya, dibuang. Nah, saya ingin katakan di sini, itu sebabnya kenapa mau makan itu kita awali dengan bismillah. Karena sebenarnya ketika seseorang itu makan, dalam tubuhnya terjadi suatu sistem yang sangat rumit gitu. Sangat rumit. Sekarang begini, bisa dibayangkan betapa repotnya ketika lidah kita sudah tidak ada sensor rasa. Iya. Kebayang nggak kalau lidah kita sudah tidak bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana dingin, mana panas. Apa jadinya makanan yang ada di hadapan kita? Gitu loh. Ini baru lidah saja. Itu kan? Kebayang nggak kalau otak kita tidak pernah memerintahkan makan, padahal perut kita, padahal tubuh kita butuh makan. Mas Agus pernah merasa lapar kan? Iya. Nah ini yang nyuruh makan itu apa? Otak apa perut? Lapar pernah kan? Iya betul. Nah sekarang pertanyaannya, yang nyuruh makan itu perut apa otak? Ya kalau yang biasanya sih karena perut lapar kita makan gitu kan. Itu si perut memberikan sinyal ke otak. Ya. Kamu harus makan. Lalu memberikan tanda bahwa dia harus diisi. Ada orang yang sudah tidak berfungsi sinyal laparnya. Jadi dia nggak pernah lapar. Padahal tubuh dia membutuhkan. Dia nggak haus. Padahal tubuh dia membutuhkan. Pasti jadi sakit. Nah, makanya diawali dengan basmalah. Yang ketiga, di dalam riwayat itu, bismillah digunakan ketika kita akan keluar rumah. Jadi bismillah tuh pertama ketika akan menyembelih ya binatang yang akan kita makan. Yang kedua ketika kita akan makan. Ya. Yang ketiga ketika kita akan pergi keluar rumah. Kita disuruh untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa ketika kita akan bepergian membaca bismillah? Karena sebenarnya ketika kita keluar rumah, ketika kita akan bepergian, peluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih besar terjadi ketika kita di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Peluang ya. Kita bicara peluang. Makanya ketika kita akan keluar rumah, dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang berikutnya, bismillah itu dianjurkan ketika kita akan berwudu. Ketika akan berwudu. Karena wudu itu, pertanyaannya, kenapa wudu itu harus memakai bismillah? Karena kalau kita berwudu, berarti kita mau sholat, mau melakukan satu pengabdian kepada Allah. Dan wudu itu merupakan salah satu simbol pembersih. Jadi kalau kita mau sholat harus wudu dulu. Itu sebenarnya secara tidak langsung orang yang akan sholat itu harus membersihkan matanya, telinganya, tangannya, berwudu gitu. Dia membaca bismillah. Sehingga ketika dia menghadap Allah, menghadap Tuhan, dia sudah dalam keadaan bersih, suci begitu. Nah ini sekedar gambaran contoh bahwa kenapa bismillah itu selalu kita sertakan gitu dalam kehidupan. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan katanya kalau seandainya makan ya, benar nggak sih kalau kita tidak baca bismillah kemudian katanya makanan itu yang makan setan katanya? Iya. Ya. Jadi kalau udah kita makan, setan makan terus kita ingat, kita baca bismillah lagi, setannya kemudian mengeluarkan, kan jadi jorok juga saya pikir. Masa kita makan lagi sisa muntahan setan gitu? Ya. Begini, yang dimaksud siapa yang makan tapi tidak membaca bismillah, setan menyertainya. Jadi gini, kan bismillah itu kita melibatkan satu kekuatan yang tadi disebut kita mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Ya kan? Nah, pada saat kita tidak membaca bismillah, nah pasti ada yang menemani kita gitu loh. Menyertai kita. Yang selain Allah gitu loh. Makanya memang ada ungkapan baca bismillah, nanti kamu ditemani setan gitu. Itu sebenarnya lebih ungkapan
simbolis ya. Ya. Bukan berarti setan itu memuntahkan lagi di situ. Ya. Nah, terus kalau seandainya sudah membaca bismillah, apakah otomatis semua perbuatannya itu akan memiliki dampak yang positif? Misalkan nih, ada anak lagi ujian, baca bismillah, yakin, bismillah. Ternyata sudah bismillah, jawabannya salah tuh. Ya. Iya, tentu saja suatu aktivitas diawali dengan bismillah. Itu sebuah keharusan. Tetapi tetap hukum alam, sunnatullah itu berlaku. Misalnya gini, saya nggak bisa nyetir. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jelas nggak bisa nyetir. Ya iyalah, ya kan? Gitu. Pasti bawanya dengan bisa mobil jalan aja udah alhamdulillah gitu loh. Nah, jadi ada yang memang bismillah, ada yang memang hukum alam, hukum sunatullah, hukum manusiawi. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat bawa kendaraan, ya kitanya harus bisa bawa kendaraan itu. Kendaraannya harus layak untuk dinaiki. Ya. Ya. Jadi dengan demikian, bismillah itu tidak otomatis kemudian kita pasti jadi bisa. Kayak ada mahasiswa, ayo baca bismillah. Ternyata salah juga ngisinya. Karena untuk bisa ngisi soal, itu berkaitannya bukan dengan bismillah. Berkaitan dengan penguasaan materi perkuliahan. Saya sih nggak akan belajar. Yang penting kan bismillah. Itu kan hal yang tidak sesuai dengan sunnatullah. Gitu. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sugesti gitu, apakah memang bismillah ini merupakan bagian dari sugesti diri untuk untuk mencapai suatu keberhasilan? Dan kemudian juga apakah ada kaitannya, misalkan gini, tadi ya orang belajar ketika baca bismillah itu seolah-olah pikiran dibuat menjadi terang gitu, menjadi mudah. Nah, itu gimana, Ustaz? Sebenarnya gini, setiap ucapan yang baik bukan hanya bismillah, itu pasti jadi sugesti. Apalagi bismillah. Gitu. Ya. Beginilah. Katanya orang itu dibesarkan, orang itu dibentuk juga oleh omongan-omongan. Ya. Kalau kita suka mengatakan pada anak kita, insya Allah kamu bisa, insya Allah kamu mampu, itu cenderung anak akan punya kemampuan. Karena kita suka mengatakan kamu bisa, kamu mampu, kamu dapat, ya kan? Nah, kalau kita suka mengulang kalimat itu akan jadi sugesti. Nah, sekarang kalau kita melibatkan bismillah dalam kehidupan kita, jelas kalau bicara sugesti, dia akan memberikan sugesti, akan memberikan pengaruh gitu. Ya. Maksud saya jangankan bismillah, omongan-omongan baik saja akan berpengaruh. Itu sebabnya katanya kalau jadi orang tua kan nggak boleh bicara buruk. Ya, betul. Kamu naik motor, ugal-ugalan, celaka nanti. Nah, itu nggak boleh. Kamu jangan ugal-ugalan dong, hati-hati. Cukup. Sayang kalau naik motor jangan ugal-ugalan, hati-hati. Supaya selamat. Ugal-ugalan, celaka kamu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sugesti itu. Ya. Gitu. Ya, nah jadi sebenarnya ini merupakan bagian yang ada sugesti juga, kemudian ada doa dan harapan juga berarti di situ, Ustaz ya. Nah, terus kalau kita melihat nih, sebenarnya ke basmalah ini, kan tadi Ustaz mengatakan bahwa hanya ada beberapa memang harus di eksplisit gitu yang untuk disampaikan. Nah, sedangkan di lain-lain juga kan banyak tuh doa-doa ya yang bermacam-macam deh ketika melakukan aktivitas segala macam sesuatu. Nah, apakah memang seluruh aktivitas itu juga sebenarnya cukup terwakili dengan kalimat yang namanya basmalah ini? Kalau tidak hafal, iya. Kalau tidak hafal. Gini, orang mau masuk masjid kan ada doanya. Iya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Aduh, nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya? Ya kan, gitu. Iya, sekarang kalau nggak hafal, maka bismillah sudah bisa mewakili. Kalau nggak hafal, orang
mau tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tawaf dia nggak punya doa apa-apa. Ya terus aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa saja. Artinya kalau ada satu doa yang tidak kita kuasai, yang tidak hafal, kita langsung merujuk ke Bismillah, itu bisa. Prinsipnya. Ya. Nah, istilah Bismillah ini, Ustaz, ini apakah juga menjadi suatu gini? Kan kadang-kala juga di keyakinan lain itu ada ungkapan-ungkapan seperti ini, tapi mungkin tidak Bismillah ya. Misalkan artinya, ya, in the name of Allah, in the name of God, segala macam gitu. Nah, apakah memang sebenarnya kata-kata ini merupakan inspirasi, pertanda bahwa manusia ini sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga harus ada bantuan dan kekuatan dari luar gitu? Itu sangat benar. Jadi artinya kenapa kita harus selalu membaca Bismillah? Karena sesungguhnya seluruh yang bisa kita lakukan karena ada kuasa Allah. Saya bisa ngambil ini gelas, saya bisa menyimpan lagi karena Allah ngasih kuasa pada saya. Allah nyabut aja 1-2 saraf, saya udah nggak bisa. Mohon maaf, misalnya ada orang yang kena stroke, itu untuk ngambil gelas ini saja dia udah nggak bisa. Iya betul. Gitu. Kita tadi bicara gitu ya, A, B, C gitu. Itu kuasa Allah di situ. Kalau tidak ada kuasa Allah, dicabut aja di situ sudah bermasalah. Berkedip. Kita semua bisa berkedip. Pertanyaannya, pernah nggak kita ikut campur ngatur kedipan kita? Enggak, otomatis aja. Ya betul. Karena begitu mata mengering, kita berkedip. Mata mengering, berkedip. Nah, kedipan itu fungsinya untuk supaya mata kita basah. Karena mata kita kan kalau nggak basah, pasti sakit. Iya. Ya? Dan ada seorang sahabat saya yang dirawat di rumah sakit hanya karena nggak bisa berkedip. Masya Allah. Ditutup matanya. Karena kalau orang matanya nggak bisa berkedip, kan kering. Ya kalau kering itu bisa buta. Jadi yang kata kita berkedip kayak sederhana, kata anak sekarang mah cetek, tapi jangan salah. Di situ tuh ada kuasa Allah. Ya. Nah, jadi dengan demikian, betul bahwa ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita mengakui suatu keagungan dan kebesaran Allah bahwa di balik semua yang kita lakukan itu ada kuasanya. Iya. Ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Dan apakah setiap melakukan aktivitas selalu misalkan gini, saya ngambil ini Bismillah, saya kemudian baca Bismillah, saya kemudian memakai sepatu Bismillah. Di semua aktivitas itu apakah harus selalu diulang-ulang kalimat itu? Sebenarnya kita sendiri bisa membuat saya minum Bismillahirrahmanirrahim sekali. Nanti pas minum berikutnya biasa aja. Kayak mirip menyembelih. Iya. Kita menyembelih 100 ekor ayam. Bukan berarti Bismillah. Sekali aja Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai mesin, kalau misalnya pakai mesin Bismillahirrahmanirrahim, truk, udah. Terus aja. Si mesin itu motong di awal. Iya, ketika meng-on-kan. Tapi di awal itu di-on-kannya gimana, Ustaz? Di awal ini kalau seandainya besok harinya? Enggak, nah besoknya kan mulai lagi on-kan Bismillah lagi. Gitu. Kayak di mana, di Saudi Arabia. Iya. Itu ketika menyembelih kambing kan ribuan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim cuma sekali. Bismillahirrahmanirrahim, track, check, on, terus aja. Sampai 1000 kambing gitu, mati kan? Udah, si itunya sampai jam 4 sore misalnya. Besok dimulai, pas besok Bismillah lagi gitu. Jadi atau pas istirahat mati kan? Nah begitu udah istirahat, ya kayak kamera di-on-kan lagi. Bismillah lagi. Kalau lupa baca Bismillah jadi nggak halal dong makanannya itu. Masya Allah. Baik. Nah pemirsa, demikian tadi dari apa yang disampaikan bahwa kekuatan basmalah ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan aktivitas Allah, aktivitas Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Permasalahannya, nah ini permasalahannya. Apakah kita memang mau dalam aktivitas kita itu semuanya merasakan bahwa ini kehadiran Allah? Jangan-jangan kita sendiri yang merasa, kalau untuk yang ini oke deh Allah boleh hadir. Untuk perbuatan yang ini Allah ntar dulu deh hadirnya. Nah mudah-mudahan kita semua bisa
melakukan aktivitas terbaik, karena bismillah itu haruslah diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.